video, klik subscribe dulu ya guys, dan aktifin tanda loncengnya. Terima kasih. Hari ini aku mau ke pasar ya, mau belanja setelah lebaran. Belanja terakhir kemarin itu emang belum belanja, jadi ini mau ke pasar. Tempat pertama yang aku tuju yaitu untuk beli cabai, bawang-bawangan. Nah, misalnya ada jagung, kol, gitu-gitu banyak sih di sini. Nah, di sini itu lebih murah karena kayak para pedagang itu langsung ngedrop nih di sini, jadi nggak disortir. Jadi kita milih-milih sendiri kalau mau pilih yang bagus-bagus gitu. Nah, ini kan cabenya seger-seger banget. Nah, kita pilih-pilih sendiri, jadi nggak ada yang busuk. Nah, terus ini aku juga lagi mau beli kentang sekilo lagi murah ya, 13.000. Berbeda ya, waktu kemarin terakhir itu beli 15.000 kan harga kentang. Sekarang udah balik normal dia 12.000. Nah, ini pilihin juga tuh kentangnya. Nah, kayak gini nih. Jadi itu kayak lagi yang apa? Petani-petani sayur gitu tuh langsung ngedropnya di sini gitu. Jadi harganya emang benar-benar miring dari tempat lainnya. Tapi kita juga harus teliti ya untuk milih-milih bahan-bahannya gitu. Jangan sampai ada yang busuk. Kalau kita datang siang sih udah biasanya udah bekas pilihan orang ya. Makanya ini aku datangnya pagi dan kebetulan masih banyak gitu, masih komplit. Nah, kayak tomat gitu kita pilih sendiri emang. Terus setelah dari tempat cabai dan bawangan, kita menuju ke tempat ikan. Nah, di sini aku biasanya beli ikan-ikanan, tempat langganan ya. Di sini lebih murah 1.000 bahkan 2.000 biasanya dari tempat ikan-ikan yang lainnya. Jadi aku beli di sini. Maklum ya Mak ya. Jadi setelah ngiter-ngiter pasti ketemu nih. Oh, ini itu lebih murah gitu. Soalnya kita bukan dari keluarga sultan, jadi memang harus diperhitungkan sekali untuk pengeluarannya. Aku di sini beli udang seperempat, ikan mujair itu 3/4 kilo, nggak nyampe sekilo ya, 3 ekor, sama ikan gurame ukurannya 1 ekor. Itu cukup lah untuk dipotong 5 buat makan, digoreng-goreng gitu kan, cukup ukurannya pas gitu. Selain itu aku di sini di sebelahnya itu aku juga beli toge ya, toge 2.000 aku beli. Ini masuk ke dalam dulu kita. Terus aku ngeliat ada yang jual gula aren pakai daun gitu. Jarang banget aku ngeliat di Bojong, pasar Bojong, gula aren yang dibungkus daun begini. Kalaupun ada itu kayak kita harus pesen dulu kan di orang-orang tertentu gitu. Jadi ini kebetulan ada, jadi aku langsung beli. Itu ukurannya setengah, harganya 13.000. Jadi aku ambil aja karena selain jarang, itu gula juga enak banget, beda dari gula merah yang biasa ya. Nah, ini jalan ke depan dari tukang ikan, aku lihat ada kacang panjang, warnanya seger-seger banget ya Mak ya. Aku beli aja itu seperempat, 3.000 harganya. Terus jalan ke depan, aku juga lihat brokoli bagus gitu kan, aku mau ambil. Aku beli aja 1 bonggol gitu. Sama sawi putih. Nah, begini ya, kalau kita tuh nggak milih sendiri, jadi tuh main tunjuk-tunjuk ke abangnya dulu, baru diambilin. Jadi kita nggak bisa ngeliat jelas sih kondisi sayur-sayurannya itu bagus apa enggaknya, kecuali yang di depan-depan ya. Dan ini dia hasil ngebolang kita hari ini. Itu aku beli toge 2.000 sebungkusnya. Tadi di sebelah tukang ikan ya, nggak ke record karena fokus ke ikan. Terus itu sawi putihnya 4.000, brokoli 7.000, kacang panjang 3.000 seperempat. Terus aku beli mendoan. Tadi Pak Su tiba-tiba pas di jalan pulang berhenti untuk beli mendoan ini, dan mendoannya emang tinggal satu-satunya. Mendoannya itu isi 6, harganya 3.000 aja Mak. Murah ya Mak ya buat cemilan pagi. Nah, ini jagungnya aku beli di tukang cabe.
sekilo 7.000. Bagus kan? Kalau kita memang pilih-pilihnya gitu tuh pasti kita dapat kondisi yang masih bagus, yang masih segar gitu. Terus aku beli apa namanya labu siam yang agak kecil-kecil, yang enggak yang besar-besar. Itu ada 4 buah. Harganya 4.000. Terus bawang bombay 2 biji itu 3.000 aja. Kalau di tempat lain satunya 2.000, Mak. Terus itu gula arennya tadi ya 13.000. Harus pilih-pilih yang ekonomis gitu. Karena kita bukan dari keluarga sultan, Mak. Harap maklum. Nah, ini dia kentangnya. 12.000 ya kentangnya sekilo. Udah masuk harga normal dia. Lebaran kemarin 15.000, malah sehari sebelum lebaran itu menginjak 25.000 kentangnya. Wow. Terus ini dia bawang merahnya. Bawang merah 10.000. Besar-besar ya dia bawangnya. Ini mau aku angin-anginkan dulu sebelum siangin. Bawang putih 8.000. Nah, cabenya itu Mak setengah. Wow, cuman 5.000. Ke ikan. Ini dia yang aku beli tadi. Ikan mujair merah. Udah aku potong 2. Udang seberapa. Dan guraminya 1 ekor yang rada besar ya tadi. 18.000 harganya 1 ekor. Nah, ini dia yang sudah aku food prep ya. Udah aku bersihin ikan-ikannya. Untuk ikan mujair sama guraminya itu udah dibersihin. Udah aku kasih garam. Sebelumnya itu dikasih perasan jeruk nipis dulu, terus dibilas, kasih garam. Jadi tinggal goreng nantinya. Nah, ini cabenya yang udah aku siangin. Untuk cabai merah keriting emang masih ada stok di kulkas. Belanja terakhir pas mau lebaran itu aku masih ada. Ini kacang panjangnya udah aku potong-potongin. Nah, brokoli juga udah aku siang-siangin gitu, jadi tinggal masak. Untuk labu siam memang enggak ya, aku biarin aja. Toge, terus itu sawi putihnya udah dirajang-rajangin juga, jadi nanti bisa buat 2 kali makan, tinggal comot-comot gitu masaknya. Untuk kentang nggak aku masukin kulkas ya Mak, ditaruh di suhu ruang aja. Ini jagungnya nggak aku cuci. Untuk bagian sayur emang nggak aku cuci semua ya. Untuk udang paling itu cuma dicuci aja, nggak kasih garam. Nggak kasih garamnya nanti pas mau masak. Selesai dengan food prep, kita lanjut ke taman miniku. Taman mini. Jadi tuh tempatnya cuma punya dikit space-nya. Jadi ya buat nanam tanaman itu ya pasti di pot ya. Ini sebenarnya tanaman Caca ini. Dia minta tanaman gitu kan. Tapi namanya anak-anak mana iyeng gitu, nggak iyeng dia mah. Ya udah, jadi mamanya juga yang harus membereskan, merapikan gitu kan. Nah, ini bunga mawar kemarin beli, mawar merah, mawar kuning. Kayak gini lah, sayang sempit sih, jadi harus pakai pot semua. Bunganya juga masih sedikit. Namanya juga taman-tamanan ya kan, Mak? Kecuali taman beneran gitu. Jadi ya harus rapi gitu. Ini mah cuman buat ada yang ijo-ijo, ada yang segar-segar dipandang mata gitu. Nah, lanjutlah siram-siramin itu. Itu sebenarnya udah dikerik-kerik lah, itu semen bekas ngebangun terakhir itu. Cuman nggak bisa hilang-hilang, nggak tahu harus pakai apa ngilanginnya. Udah disikat juga udah, dikerik udah, tapi nggak bisa hilang. Ya udah, yang penting bersih aja ya. Sering-sering disiram. Tiap hari ini disiram, mau pagi mau sore. Ya sekena tangannya aja lah. Karena nggak ini aja kerjaan awak ya kan. Nah, itu tadi mawar kuningnya yang udah layu aku potong ya bunganya gitu. Terus si mawar merahnya itu nggak tahu kenapa dia luyu aja gitu. Padahal masih merekah itu bunganya. Nah, lanjutlah kita siram-siram tadi. Soalnya kan habis dari pasar tadi motor ada becek kan. Soalnya kemarin hujan. Jadi harus dibersihin dulu depannya. Nah, habis beberes dapur, beberes rumah, nyiram-nyiram tanaman sedikit. Ini mau ke sekolahannya calon sekolahnya Caca. Mau ngurus kayak pendaftaran gitu, Mak.
Sebenarnya udah daftar, udah booking, cuman karena PSBB ini kan kayaknya nggak jelas gitu kan, kapan masuk, kapan ini. Jadi mau ngecek dulu nih, terakhir ngasih berkas itu kapan gitu. Jadi nggak kelewat kan. Takutnya karena ini nggak ngupdate pula mamanya. Ntar nggak jadi masuk TK pula jadinya. Jadi dicek dulu lah. Sekalian mau nemenin Pak Su dulu, ada urusan ke Bogor, jadi ya udah sekalian jalan aja gitu. Jaraknya nggak jauh-jauh sih mak dari rumah sebenarnya, naik motor aja bisa sebenarnya. Ini cuman karena ya mau sekalian jalan aja lagi ke Bogor kan, ya udah jadi sekalian. Nah ini dia masuk ke dalam, namanya RA Al-Mutakin. Ini apa ya, standar lah ya TK-nya, nggak yang TK-TK mahal, soalnya cuma TK biasa aja. Nah ini dia udah sampai, ternyata hari ini buka. Ternyata juga dari kemarin sih katanya buka untuk nerima pendaftaran atau yang mau menyerahkan berkas ya. Ini aku langsung datang ke kepala sekolahnya buat nanyain kelanjutannya gimana. Emang benar masa pendidikan ajaran barunya itu dimulai bulan depan apa gimana? Soalnya kan memang lagi PSBB ya, lagi COVID begini. Jadi ternyata mereka memang buka, jadi kayak offline gitu sampai nunggu di keputusannya Menteri Pendidikan dan pemerintah lah kapan benar-benar masuknya. Dan setelah itu ya udah kita jalan nemenin Pak Su dengan urusannya. Nah ini udah sampai di Bogor ya, sampai di Bogor dengan ciri khas Bogor. Aku tuh dulu lama mak di Bogor karena dari zaman kuliah ya di Bogor. Jadi apa ya, kangen juga sama situasinya karena emang enak sih, walaupun panas tapi sejuk-sejuk gitu dia. Nah ini dia ngelewatin Pangrango Plaza dulunya, sekarang udah jadi Lipo Plaza. Nah di belakang sini nih mak kosan aku dulu waktu kuliah. Kok jadi curhat ya mak ya, nggak apa-apa lah ya, namanya mengenang-menang masa lalu, masa muda. Depannya itu kebun raya. Nah sejuk kali kalau di sini emang. Banyak pohon-pohonannya. Udah lama lah ternyata dari lulus kuliah pindah ke Jakarta dulu, terus balik lagi ke Bojonggede. Tinggalnya di Bojonggede sekarang. Nah ini dia kita ngelewatin tempat kuliah aku dulu ya, di IPB. Nah IPB ini banyak macamnya, ada 3 Darmaga, Baranang Siang, dan Gunung Gede. Nah Gunung Gede sama Baranang Siang ini yang sering aku iniin, sering jadi kelas. Namanya ini dosen kan tergantung dia di mana, kita kuliahnya di mana gitu. Nah sebelahnya kampus ada Botani Square. Enak ya mak ya. Dan ini ciri khas Bogor, yaitu Tugu Kujangnya. Ya udah begitu mak. Review kota Bogornya sampai di sini aja. Nah setelah udah muter-muter di Bogor, akhirnya kita mau mendekatin rumah, mampir dulu ke mie ayam Mang Ebot. Ini enak banget mie ayamnya. Jam 4 itu, jam 4 sore udah pasti kehabisan. Jadi kita makan dulu ya. Oke mak, sekian dulu ya video aku kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, udah ngeliat kegiatan aku hari ini dari pagi sampai siang ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum.